Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Mengawali pekan pertama di bulan November 2024, saya Lina Salina hadir ke hadapan Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami siapkan di Lintas Bandua Sepekan edisi Minggu 3 November 2024. Baik pemirsa, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Informasi pertama di Lintas Bandua Sepekan minggu ini, pemirsa, tragedi tanah longsor di pendulangan intan tradisional Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka kembali terjadi pada Rabu siang. Satu orang pendulang intan dikabarkan tertimbun longsoran tanah. Aktivitas pendulangan intan tradisional di Desa Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kembali menelan korban. Satu orang pendulang dikabarkan tertimbun tanah longsor saat tengah beraktivitas melakukan pendulangan di kawasan tersebut pada Rabu siang. Kapolsek Cempaka Kota Banjarbaru Ibtu Ketut Sedimen mengatakan peristiwa terjadi di salah satu lubang pendulangan intan manual di kawasan Pumpung yang sudah lama tidak beroperasi. Menurut Ketut, ada 9 orang yang melakukan aktivitas di lokasi. Dan pada saat kejadian, 8 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 orang pendulang tertimbun longsor. Bisa dibilang tambang manual dan tambang tradisional yang ada di sini, dan ini sekali lagi udah lama udah tidak beroperasi. Tetapi mereka akhirnya nih, teman-teman kita, warga kita ini udah kita terus kasih pemahaman bahwa dampaknya sangat luar biasa terhadap keselamatannya, tetapi kelihatannya mereka kucing-kucingan di sini. Jadi sekali lagi ada 9 orang, satu yang sekarang dari proses pencarian dari teman-teman relawan seluruhnya lagi berjibaku di belakang. 8 orang bisa kita selamatkan. Mulainya dapat laporan ini adalah jam 11.39 menit. Jadi pada saat terjadi itu mereka pembagian tugas, kemudian rusaklah alat mereka, kemudian mereka naik untuk mengecek atau memperbaiki daripada mesin itu. Kemudian seketika itu karena di tanah sini adalah lapil, langsung longsor. Seketika itu yang lain-lainnya meloncat ke atas karena kedalamannya berkisar 3-5 meter. Mereka ngupas. Kemudian naas 1 orang tidak bisa menyelamatkan diri. Hingga kini korban masih dalam proses pencarian dari relawan, emergensi, Basarnas, TNI Polri hingga tim Inavis. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pihak berwajib sebenarnya telah melarang aktivitas pendulangan di tambang tradisional tersebut. Namun dengan alasan ekonomi, masih ada saja warga yang beraktivitas di lokasi tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pasca musibah tenggelamnya klotok yang ditumpangi rombongan santri Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru di Desa Alu-Alu Besar, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban karamnya kapal bermotor tersebut hingga pencarian resmi ditutup. Pencarian 3 korban tenggelam akibat karamnya klotok yang membawa 28 santri Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru resmi ditutup usai korban ketiga ditemukan pada Selasa dini hari. Korban terakhir bernama Muhammad Safrian, asal Pelaihari tersebut, ditemukan sekitar 400 meter dari titik awal tenggelam. Sedangkan 2 korban lainnya, yakni Muhammad Rizki asal Sungai Lulut dan Muhammad Hafi Mubarak asal Kalimantan Timur, telah dievakuasi sehari sebelumnya. Terkait evakuasi para korban, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Agus Siswanto mengatakan, pihaknya mengirimkan 1 tim motor rescue untuk membantu operasi pencarian. Agus menyebutkan, kendala di lapangan yang ditemui tim SAR gabungan adalah air pasang serta dalam kondisi keruh. Kemarin kami mengirimkan 1 tim water rescue yang terdiri dari 1 regu, 6 orang, terdiri dari 6 orang. Itu berhasil menemukan korban pada malam itu juga. Pertama korban atas nama Rizki, alamat Pelaihari. Itu Sungai Lulut ya? Sungai Lulut, oh ya, dia Sungai Lulut. Kendalanya pada saat itu karena air pasang aja, karena daerah Alu-Alu itu kan pasang surut. Nah, kemarin air pasang itu cukup membuat kesusahan juga di pekerjaan teman-teman water rescue.
Pada malam itu baru satu, hari keduanya baru bisa ditemukan korban kedua dan ketiga. Keruh. Kalau kondisi muara itu kan ya memang keruh, karena kondisi air di alu-alu itu keruh juga mempengaruhi penglihatan para penyelam. Itu juga berpengaruh juga. Diketahui musibah yang menimpa rombongan, santri Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru di Sungai Barito tersebut, usai membantu acara hajatan salah satu gurunya di Desa Alu-Alu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puluhan warga Desa Ambahai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, antusias hadiri sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila yang dilaksanakan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka. Sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila kembali digaungkan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka di Desa Ambahai, Kabupaten Hulu Sungai Utara akhir pekan tadi. Dalam sosialisasinya, Supian Haka menyatakan Pancasila merupakan dasar negara yang tidak hanya perlu dipahami oleh semua warga masyarakat, tetapi juga harus mampu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, setiap keluarga Indonesia juga diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan. Hal itu guna memperkuat jati diri bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Melalui sosialisasi yang rutin dilaksanakan ini, Supian Haka berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kepada generasi penerus bangsa. Harapannya mereka kelak tidak melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Sama di Desa Ambahai, Kecamatan Keminggi, Kabupaten Haito, dalam rangka sosialisasi biologi Pancasila wawasan kebangsaan. Nah ini bang tentu adalah untuk pengganti, dulu ada namanya BP4, BP7. Harapan kami adalah ini suatu momentum kepada generasi muda nantinya bisa menghayati namanya biologi Pancasila ini untuk masa depan ke depan anak-anak muda. Politisi senior Partai Golkar ini juga mengingatkan seluruh warga masyarakat untuk selalu menjaga kondusivitas menjelang agenda besar Pilkada 2024 27 November mendatang. Pihaknya juga mengajak menerapkan nilai luhur Pancasila agar tidak memecah belah bangsa dan menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan. Bohail, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel diminta mengembangkan lahan gambut guna mengantisipasi banjir yang sering terjadi, khususnya di wilayah Hulu Sungai Utara. Lahan gambut Komisi 3 DPRD Kalsel bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel kembali menggelar rapat terkait program kerja pada tahun 2025. Rapat kerja yang dipimpin Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalsel Habib Farhan, BSA dan anggota Komisi 3 lainnya itu, di antaranya membahas anggaran di tahun 2025 agar berjalan selaras dengan keinginan dari Komisi 3. Menurut Habib Farhan, salah satu yang menarik dari pembahasan rapat tersebut yakni terkait antisipasi daerah banjir yang ada di wilayah Kabupaten HSU. Salah satunya meminta melalui adanya pengembangan lahan gambut sehingga banjir bisa bergeser sehingga penyerapan airnya lebih dominan dan tidak merendam kawasan HSU yang selalu tenggelam meskipun tidak ada turun hujan. Sarananya itu ya untuk pembangunan di kedepannya Bu ya, yang berhubungan seperti di HSU dengan geografinya yang ternyata cenderung jadi mudah untuk banjir. Jadi ada saran tadi agar ada pergeseran dari wilayah daerah cekung tersebut. Nah untuk gambutnya itu dikembangkan nantinya agar banjirnya ke arah sana. Jadi tidak menenggelamkan beberapa desa di HSU dan lainnya. Ingin nanti ada pengembangan gambut yang akan dikembangkan karena posisi gambut ternyata jaraknya cuma hanya 50 cm, sedikit dari yang harusnya 2 meter kan. Nah itu yang akan kita posisikan agar kembali ke gambut aslinya lagi. Jadi penyerapan airnya lebih dominan agar banjir tidak seringkali walaupun tidak hujan kan ke arah situ. Lebih jauh, Habib Farhan menjelaskan, pada rapat kali ini juga dibahas peningkatan sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup berupa penambahan armada sampah
sarana prasarana pengelolaan di Kebun Raya Banua di Banjarbaru, hingga pengembangan Geopark Meratus. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi semangat nilai kejuangan 45 melalui kekuatan rakyat Banua dengan tema Satukan Pemikiran dan Kekuatan Semangat Mewujudkan DHD 45 yang berdaya guna untuk kemaslahatan Banua. Langkah menanamkan nilai-nilai semangat kejuangan 45 kepada organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Selatan terus dilakukan agar tetap relevan di era modern sekarang ini. Dewan Harian Daerah 45 Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi semangat nilai-nilai kejuangan 45 berlangsung di satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin 28 Oktober tadi. Sosialisasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini diikuti pengurus Dewan Harian Daerah, pengurus Dewan Paripurna, pengurus harian cabang Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta para peninjau dari DHC 45 Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Sosialisasi ini juga dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel turut mengapresiasi Dewan Harian Daerah 45 Kalimantan Selatan yang konsisten menyebarkan semangat kejuangan kepada masyarakat. Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi nilai kejuangan 45 ini. Karena melalui acara ini momentum penting bagi kita semua untuk mengenang dan menyegarkan kembali semangat perjuangan para pahlawan kita yang telah berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam kejuangan 45 seperti nasionalisme, patriotisme, dan semangat pantang menyerah adalah warisan yang harus kita jaga dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini diantaranya Ketua 1 Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kalimantan Selatan Zulfadli Gajadi, Ketua Dewan Paripurna DHD 45 Kalimantan Selatan Gusti Muhammad Hatta, serta sejarawan Kalimantan Selatan Wajidi Amri. Dalam hal ini Zulfadli menekankan pentingnya melestarikan nilai-nilai kejuangan 45. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan semangat nasionalisme dan kontribusi nyata bagi bangsa. Yang ingin dicapai adalah kita ingin tetap melestarikan nilai jiwa semangat nilai juang 45 tersebut, sehingga kepada generasi penerus kita bisa tetap semangat memperjuangkan misi kemerdekaan ini. Sementara itu Gusti Muhammad Hatta berharap kisah-kisah perjuangan para pahlawan terus dihidupkan sebagai motivasi bagi generasi penerus bangsa dalam membangun negara. Makanya tadi kan saya malah menyarankan mestinya kisah-kisah perjuangan mereka terus kita tayangkan, betapa mereka sedihnya begitu ya, korban jiwa macam-macam, keluarga disiksa macam-macam. Harapan kita dengan melihat itu akan membangun rasa empati kita, sehingga kita di dalam bekerja dalam rangka pembangunan Indonesia ini juga bekerja dengan jujur gitu ya, dan produktif dan inovatif, sehingga cita-cita negara kita itu yang ingin mewujudkan kesejahteraan umum itu supaya bisa tercapai. Hatta juga menambahkan nilai-nilai perjuangan tersebut perlu terus diingat dan dijadikan inspirasi untuk mengenang jasa para pahlawan. Baik pemirsa, Lintas Bandung Sepekan masih akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus tingkatkan Kebun Raya Banua.